Halo, berjumpa lagi dengan saya Mr. Wira. Di video kali ini kita akan lanjut membahas lebih dalam mengenai relasi. Nah, pada video sebelumnya kita sudah mengenal dulu ya secara keseluruhan bagaimana konsep relasi dan fungsi itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang mari kita bahas khusus mengenai relasi. Yang pertama mengenai pengertian relasi. Nah, kita perhatikan ilustrasi berikut. Di sini ada 5 orang pegawai yang sedang berdiskusi. Dan saatnya mereka akan jam istirahat ya. Diceritakan mereka sedang di jam istirahat dan mereka ingin makan siang. Nah, sebut saja 5 orang pegawai ini yaitu Aldi, Faro, Dewi, Jaka, dan Beta. Nah, masing-masing memiliki selera makanan kesukaan masing-masing ya. Untuk Aldi, dia menyukai ramen dan ayam goreng. Untuk Faro, dia menyukai bakso. Untuk Dewi, menyukai ayam goreng. Begitu juga Jaka, menyukai ayam goreng juga. Dan Beta menyukai bakso dan ramen. Nah, dari makanan kesukaan masing-masing dari pegawai ini, nanti kita bisa tuliskan ulang dalam bentuk tabel dan apa sebenarnya hubungannya dengan relasi ini. Nah, jika dituliskan dalam bentuk tabel akan menjadi seperti ini. Jadi untuk Aldi, makanannya yaitu ramen dan ayam goreng. Untuk Beta, bakso dan ramen. Untuk Dewi, ayam goreng. Untuk Faro, bakso. Dan untuk Jaka, ayam goreng. Nah, masing-masing jika kita tuliskan dalam bentuk himpunan, untuk himpunan pegawai, yaitu bisa kita tulis nama-nama 5 orang pegawai tadi ya, Aldi, Beta, Dewi, Faro, dan Jaka. Dan berikutnya ada himpunan makanan, yaitu ramen, ayam goreng, dan bakso. Hanya ada 3 jenis makanan dari makanan kesukaan masing-masing 5 orang tersebut. Nah, jika kita perhatikan keterkaitan dari 2 himpunan ini merupakan saling menyukai atau relasi menyukai ya. Jadi himpunan pegawai menyukai himpunan makanannya dan masing-masing anggotanya akan dipasangkan. Nah, sehingga kita bisa simpulkan bahwa misalkan relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A ke anggota-anggota himpunan B. Nah, jadi setiap anggota-anggota di himpunan A tersebut akan memiliki pasangan yang akan dipasangkan ke himpunan B. Dan kalau di sini dia dipasangkan masing-masing ya. Untuk Aldi mungkin nanti akan dipasangkan dengan anggota himpunan makanan yaitu ramen dan ayam goreng. Begitu pula Beta dipasangkan dengan bakso dan ramen. Nah, itu yang disebut dengan relasi. Yaitu aturan memasangkan anggota himpunan yang satu ke anggota himpunan lainnya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menyatakan relasi atau menuliskan relasi tersebut ya. Cara menuliskan relasi ada 3. Yang pertama kita bisa tentukan dengan cara diagram panah. Yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan. Dan yang ketiga dengan cara diagram Kartesius. Mari kita bahas satu persatu cara menyatakan relasi ini. Untuk yang pertama mengenai diagram panah. Jadi dari tabel ini kita bisa cocokkan satu persatu ya dengan diagram panah. Nah, diagram panahnya bisa kita gambar seperti ini. Masing-masing dia memiliki suatu wilayah ya. Wilayah pada setiap himpunannya, misalkan untuk nama pegawai di sini dimisalkan oleh A, himpunan A, dan untuk himpunan makanan dimisalkan oleh B. Ya, masing-masing dipasangkan. Untuk Aldi diberikan tanda panah ya, diberikan garis menuju ke ramen dan ayam goreng. Begitu pula untuk Beta diberi garis dan tanda panah menuju ke ramen dan bakso. Dan begitu seterusnya sesuai dengan tabel yang sudah kita buat tadi. Dan kita tulis juga keterangan ya di bagian ini yaitu menyukai. Karena relasi ini agar lebih jelas bahwa himpunan A menyukai anggota pada himpunan B. Itu di sini nama pegawai ini menyukai beberapa makanan di himpunan B. Kita perjelas dengan contoh soal yang lain. Nah, diketahui himpunan K dengan anggotanya 2, 3, 4, 5, 6, dan 7
dan himpunan L dengan anggota 12, 15, dan 16. Nyatakanlah hubungan dari himpunan K ke himpunan L sebagai relasi faktor dari dengan menggunakan diagram panah. Nah, kita pasangkan masing-masing ya, kita temukan pasangannya dengan relasi atau hubungan faktor dari. Nah, kita lihat bahwa dari himpunan K ya, di anggota 2 itu faktor dari 12 dan 6 di himpunan L. Berikutnya, untuk 3 tersebut merupakan faktor dari 12 dan 15. Nah, masing-masing kita cari ya pasangannya di K dan di L. Untuk 4 itu merupakan faktor dari 12 dan 16. Untuk 5 faktor dari 15. 6 merupakan faktor dari 12. Sedangkan 7 itu tidak ada pasangannya di himpunan L ya. Jadi 7 itu tidak ada pasangan atau faktor dari 12, 15, atau 16. Jadi tidak ada satupun. Jadi jika kita sudah pasangkan seperti ini, kita dengan mudah bisa membuat diagram panahnya. Tinggal kita cocokkan satu persatu ya. Nah, di sini dicocokkan satu persatu. Untuk bilangan 2 dipasangkan dengan 12 dan 16. Untuk bilangan 3 dipasangkan dengan 12 dan 15. Begitu pula seterusnya disesuaikan. Kecuali 7 ya. 7 dia tidak memiliki hubungan dengan di anggota pada L. Nah, selanjutnya cara kedua yaitu dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, kita gunakan yang tadi ya, kita gunakan ilustrasi yang tadi dengan pegawai dan makanan kesukaannya. Himpunan pasangan berurutan ini kita tuliskan dalam bentuk himpunan ya. Jadi kita pasangkan satu persatu dengan cara seperti ini. Nah, Aldi menyukai ramen. Kita pasangkan ya dalam tanda kurung Aldi, ramen. Itu pula seterusnya Aldi juga menyukai ayam goreng, dalam kurung Aldi, ayam goreng, dan seterusnya ya. Jadi dipasangkan satu persatu. Jadi hati-hati dalam memasangkan dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan ini. Jika dipasangkan terbalik, misalkan dituliskan ramen, Aldi, itu artinya akan berbeda ya dengan Aldi, ramen. Maka dari itu kita lihat urutannya. Jadi kita sebutkan Aldi terlebih dahulu, baru ramen. Jadi artinya Aldi menyukai ramen, bukan sebaliknya ya. Bukan ramen menyukai Aldi. Jadi harus diperhatikan baik-baik mana yang harus ditulis terlebih dahulu atau anggota himpunan mana yang harus ditulis terlebih dahulu. Kita perjelas dengan contoh soal. Nah, diketahui satu himpunan A dan himpunan B ya pada soal. Dan tentukan pasangan berurutan dari relasi kelipatan dari antara himpunan A dan himpunan B. Jadi dipasangkan ya himpunan A ke himpunan B dengan relasi kelipatan dari. Kita tuliskan dulu pasangannya. 21 merupakan kelipatan dari 3. 24 merupakan kelipatan dari 2 dan 3. 25 kelipatan dari 5. 27 kelipatan dari 3. Dan 30 kelipatan dari 2, 3, dan 5. Nah, setelah dipasangkan seperti ini, kita bisa menuliskan himpunan pasangan berurutannya. 21,3, 24,2, 24,3, 25,5, 27,3, 30,2, 30,3, dan 30,5. Kita pasangkan satu persatu dan inilah bentuk himpunan pasangan berurutannya. Ingat jangan sampai terbalik untuk urutan penulisannya. Nah, cara ketiga yaitu dengan diagram Kartesius. Nah, diagram Kartesius tidak jauh berbeda dengan koordinat Kartesius ya. Jika kita gunakan permasalahan yang tadi, nama pegawai dan makanannya, jadi kita bisa gambarkan koordinatnya seperti ini atau diagramnya bisa seperti ini ya. Dengan sumbu X itu bisa kita ganti dengan pegawai, sedangkan sumbu Y-nya bisa kita ganti dengan makanan. Jadi masing-masing kita beri keterangan untuk pegawai, anggotanya apa saja, untuk makanan, anggotanya apa saja. Setelah itu kita pasangkan satu persatu dengan titik ya. Kita pasangkan dengan titik. Kita lanjut dengan contoh soal. Nah, diketahui ada himpunan P dan Q. Tentukan bentuk diagram Kartesius untuk relasi 2 kali dari antara himpunan P dan himpunan Q. Jadi dari P ke Q dengan relasi 2 kali dari. Kita tuliskan dulu pasangannya yaitu 2 kali dari 1 ya. 2 merupakan 2 kali dari 1.
4, 2 kali dari 2, 6, 2 kali dari 3, 8, 2 kali dari 4, dan 10, 2 kali dari 5. Oke, masing-masing sudah ada pasangannya, tinggal kita tuliskan dalam diagram kartesius. Untuk sumbu X diganti oleh P ya, nama himpunannya, sedangkan sumbu sumbu Y maksudnya, diganti dengan Q, himpunan Q. Masing-masing anggotanya bisa ditulis dan didapat seperti ini untuk gambarnya. Oke, untuk lebih memperdalam pemahaman kalian bisa coba 3 soal berikut mengenai penyajian dalam relasi. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga kalian paham. Jika ada yang belum kalian pahami, bisa kalian tanyakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.